Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. أما بعد. Hadirin jamaah salat Isya dan salat tarawih rahimani wa rahimakumullah. Pertama dan utama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat serta taufik dan hidayahnya kepada kita. Alhamdulillah kita bisa hadir, kita bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, yaitu salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim atau muslimah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Isya, dan insyaallah kita lanjutkan dengan salat tarawih. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mari kita selalu berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita qudwah, teladan, contoh bagaimana kita beribadah sesuai dengan tuntunan yang telah dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada salah satu ulama mengatakan bahwa jika kita melakukan amalan tanpa mengikuti tuntunan yang telah dituntunkan dari Rasulullah SAW, maka amalan itu akan tertolak dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi kita dan kita mengaku sebagai umatnya, maka setidaknya kita terus dan terus berselawat kepadanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah salat Isya dan salat tarawih rahimani wa rahimakumullah. Bapak, Ibu, sekarang kita masuk ke malam keberapa? 9 apa 8? Oh. Masuk ke malam ke-9, kita sudah alhamdulillah sudah mendapatkan puasa 8 hari. Alhamdulillah. Bagaimana keadaannya Bapak Ibu hari ini? Malam ini sehat, kuat, sehat. Mudah-mudahan saya doakan panjang umur, sehat walafiat, dan bertemu dengan Ramadan nanti menjalankan sampai akhir, dan mudah-mudahan kita pun akan bertemu dengan Ramadan. Karena apa? Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kenikmatan yang sangat besar. Ini adalah kenikmatan yang sangat agung. Ini adalah kenikmatan yang sangat mahal sekali. Ketika hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita ini bisa menghadiri salat Isya dan salat tarawih, itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Kenapa? Masih banyak saudara-saudara kita mungkin yang lebih kaya dari kita, lebih mampu dari kita, atau bahkan lebih dekat rumahnya dengan masjid. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak panggil untuk menuju masjid ini. Karena ada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat, ini adalah bukti kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dari kita berangkat dari rumah kita, kita sudah berniat. Karena apa? Karena di dalam diri kita itu ada iman. Karena dalam diri kita itu wahwa yakin ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, dan ini untuk saya sendiri dan untuk kita pribadi. Itu adalah kenikmatan yang sangat agung.
Dari rumah kita berwudu, kemudian kita melangkahkan kaki kita menuju ke masjid untuk melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Berwudu dengan sempurna, kemudian kita melangkahkan kaki kita. Likulli hutwatin, setiap langkah kaki kita, Allah Subhanahu wa taala akan menaikkan derajat kita, dan wa yukaffir anhu sayyi'at, dan salah satu langkah kaki kita akan mengampuni segala dosa kita. Itu baru kita melangkahkan, belum masuk masjid kemudian kita sholat. Maka selama mungkin kita di masjid, maka segitulah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kita dan akan menaikkan derajat kita. Makanya kita patut bersyukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin banyak ribuan orang atau ratusan orang yang ingin seperti kita saat ini, yang ingin seperti apa yang kita lakukan saat ini, atau apa status kita pada saat ini. Itu banyak orang seperti kita. Kita bisa bekerja, kita bisa sholat tarawih, kita bisa sholat isya, bisa buka bersama, bisa kita luar biasa berzikir, banyak sekali. Oleh karena itu, marilah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, setidaknya kita bersyukur dengan lisan kita, yaitu dengan mengucapkan apa? Alhamdulillah. Karena apa? Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Naml dan Al-Isra, wa qulil hamdulillah, katakanlah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala ketika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita doa, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyempurnakan kita untuk beramal soleh. Apabila kita mendapatkan musibah pun kita disuruh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kita tidak tahu apa hikmah di balik semua itu. Kadang kita baru tahu setelah kita melakoni, dan ketika kita telah terkena musibah itu, kemudian kita berpikir, oh ternyata ini hikmah di balik semua ini. Maka Rasul pun mengajarkan kepada kita, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Bagaimana kita caranya bersyukur? Setidaknya kita terus istiqomah. Terus kita istiqomah. Salah satunya adalah kita berpuasa. Ini adalah salah satu bukti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya tadi bacakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan ikhlas kepada Allah, wa ihtisaban, ikhlas hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu, maka Allah akan mengampuni dosanya, ma taqaddama, yang dahulu, min dzambi, dan yang akan datang. Itu luar biasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita terus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah terus memberikan kita panjang umur dan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Dan yang tak kalah pentingnya, kita tetap istiqomah dalam jalannya, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini sekelumit yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya untuk menjalani puasa sampai akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin, yaitu hamba-hamba Allah yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahumma rabbana bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.